Halo semuanya, Tachihao. Di perjumpaan kali ini, saya akan mengajari kalian basic dalam belajar bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin sesungguhnya terbagi menjadi dua, ada Mandarin tradisional dan Mandarin simplified. Untuk saat ini, Taiwan masih menggunakan bahasa Mandarin tradisional. Apa saja sih dasar-dasar dalam bahasa Mandarin? Dasar-dasar dalam bahasa Mandarin terbagi menjadi dua, yaitu pelafalan dan juga nada. Nah, di dalam pelafalan terdiri dari dua, yaitu pinyin dan juga cuin. Jadi cuin itu adalah pelafalan dalam bahasa Mandarin tradisional. Tetapi sebenarnya semuanya cara bacanya sama, hanya saja penulisannya berbeda. Setelah itu dalam bahasa Mandarin kita juga harus menguasai nada, yaitu sheng tiao, sheng tiao. Sekarang kita masuk ke sesi pelafalan terlebih dahulu. Pelafalan terdiri dari 23 konsonan dan 14 vokal. Mari sekarang kita mulai dasar bahasa Mandarin dalam pelafalan bagian konsonan. Yang pertama, pe, me, fe. B dalam bahasa Mandarin dilafalkan seperti huruf P. Pe, pe. Lalu huruf P dilafalkan dalam bahasa Mandarin seperti huruf PH. Pe, pe. Seperti itu. Lalu M dalam bahasa Mandarin dilafalkan sama saja dengan M dalam bahasa Indonesia, yaitu me. Lalu F dalam bahasa Mandarin dilafalkan juga sama, jadi dibaca fe, sama saja dengan bahasa Indonesia. Pe, me, fe. Seperti itu. Lalu lanjut ke te, ne, le. D dalam bahasa Mandarin dilafalkan seperti huruf T. Te. Lalu T dalam bahasa Mandarin dilafalkan sebagai huruf TH. Te. Kemudian N dalam bahasa Mandarin dilafalkan sama seperti bahasa Indonesia. Ne. Juga dengan L dalam bahasa Mandarin, pelafalannya sama dengan bahasa Indonesia. Le. Te, ne, le. Seperti itu. Lanjut kita punya ke, he. G dalam bahasa Mandarin dilafalkan sebagai huruf K. Ke. Lalu K dalam bahasa Mandarin dilafalkan menjadi huruf KH. Ke. Lalu H di dalam bahasa Mandarin dilafalkan sama seperti bahasa Indonesia. He. Ke. He. Selanjutnya, ci, si. J dalam bahasa Mandarin dilafalkan seperti huruf C. Ci. Lalu Q dalam bahasa Mandarin dilafalkan sebagai CH. Ci. Seperti itu. Lalu X dalam bahasa Mandarin dilafalkan seperti huruf S. Si. Jadi, ci, si. Selanjutnya kita punya zhi, shi, ri. Untuk bagian ini lidah kita harus tekuk ke atas. Contohnya untuk membaca ZH, caranya sama seperti kita melafalkan huruf C, hanya saja lidah kita harus menyentuh dinding atas mulut kita. Jadi akan ada sedikit getaran dan akan terdengar seperti zhi, atau sebagai contoh, kata ini dibaca zhong, seperti itu. Lalu huruf CH dilafalkan seperti CH, namun lidah kita menyentuh dinding atas mulut kita. Jadi akan terdengar seperti cher. Atau dalam kata ini kita bisa baca chen, seperti itu. Lalu SH kita lafalkan sebagai huruf SH, tetapi dengan lidah menyentuh dinding atas mulut kita. Jadi terdengar seperti shi, seperti itu. Kemudian dengan R, kita lafalkan sebagai huruf R, tetapi lidah tetap menyentuh dinding atas mulut kita. Lalu akan terdengar seperti r. Seperti itu. Selanjutnya kita punya z, c, s. Untuk bagian ini yang tanpa H kita lafalkan menggunakan lidah kita bersentuhan dengan gigi depan bagian bawah. Jadi untuk huruf Z kita lafalkan seperti C, tetapi lidah kita bersentuhan dengan gigi depan bagian bawah. Akan terdengar seperti z, seperti itu. Untuk huruf C akan kita lafalkan seperti huruf CH, namun lidah kita bersentuhan dengan gigi depan bagian bawah. Dan akan terdengar seperti c,
ci. Untuk huruf S juga sama. Kita akan melafalkan S dengan cara menyentuhkan lidah kita dengan gigi depan bagian bawah. Dan akan terdengar seperti se, seperti itu. Kemudian kita punya I, U. Untuk huruf Y ada yang kita lafalkan menghilangkan konsonannya seperti I. Namun ada juga yang kita menggunakan huruf konsonan Y tersebut seperti ya, seperti itu. Lalu untuk huruf W juga sama. Ada yang pelafalannya kita menghilangkan huruf konsonannya seperti U. Namun ada juga yang kita baca konsonannya seperti wo, seperti itu. Sehingga semuanya dibaca seperti pe, me, fe, te, ne, le, ke, he, ji, si, zhi, shi, ri, zi, si, i, u. Oke, jadi sekian. Itu saja cara pelafalan huruf Mandarin untuk konsonan. Next, saya akan mengajarkan pelafalan huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 谢谢大家!